Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sistem starter ya. Mungkin sebagian sudah mengerti ya, namanya sistem starter. Jadi biasanya untuk sebuah kendaraan pada awalnya ya, pada kondisi mati, maka diperlukan untuk menghidupkan motor ya, dengan cara memutarkan poros engkol. Makanya dalam suatu kendaraan membutuhkan sistem starter untuk menghidupkan sepeda motor dengan cara memutarkan poros engkol seperti itu ya. Jadi ada sistem starter, ada dua nanti ya, seperti itu ya. Langsung saja ya. Nanti dalam sistem starter ya, ada dua jenis dalam sepeda motor, ada yang starter mekanis dan starter elektrik ya. Untuk starter mekanis yang biasanya di motor itu adalah menggunakan kickstarter atau ontel ya. Kalau yang elektrik menggunakan motor listrik ya. Langsung saja kita bahas ke yang starter mekanis ya. Jadi ya, sudah saya sedikit jelaskan. Jadi untuk yang starter mekanis dia menggunakan tuas engkol yang dihubungkan melalui serangkaian mekanisme poros, pegas, dan roda gigi penghubung ya. Ini yang gambarnya di sini ada tuas engkolnya atau kickstarternya, dia manual ya. Terus nah, ini komponen yang paling penting selain tuas engkolnya, tuas kickstarternya ya. Ini adalah sebuah roda gigi pinion tipe raset. Nah, ini ada dua jenis roda gigi untuk kickstarter ya. Ada roda gigi pinion tipe raset ya, seperti ini. Ada juga roda gigi tipe sliding ya. Jadi sliding itu bergeser seperti itu ya. Jadi pada saat menggunakan roda giginya menggeser seperti itu ya. Terus cara kerjanya ya, jadi poros ini, tuas engkol ini berhubungan langsung dengan kopling ya. Nanti langsung berhubungan dengan poros engkol ya. Jadi fungsinya tuas ini pada intinya untuk memutarkan poros engkol. Coba kita apply ya. Nah, jadi pada saat poros engkol berputar, jadi di dalam alternator dia menghasilkan listrik ya, jadi untuk menghasilkan busi nantinya. Jadi motor akan hidup seperti itu. Itu yang kickstarter. Selanjutnya kita ke starter elektrik. Jadi starter elektrik ini menggunakan motor listrik ya. Dia menggunakan dinamo starter biasanya ya. Nah, sekarang juga ada yang menggunakan ACG ya, seperti itu. Jadi ada beberapa komponen terpenting dalam starter ini elektrik. Yang satu adalah baterai utama, ini untuk sumber tenaganya. Di starter elektrik ini biasanya menggunakan listrik DC ya, seperti itu, dari sumbernya dari aki. Terus ada kontak ya, ini untuk memutuskan dan menghubungkan tegangan dari baterai ya, kontak. Terus relay, nah, jadi untuk
mengalirkan listrik yang besar menuju ke motor starter. Jadi motor starter dibutuhkan listrik yang besar, makanya langsung dihubungkan dengan aki ya. Dan maka dari itu dibutuhkan ini juga buat untuk pengaman juga, jadi untuk mengurangi kehilangan tegangan hanya dibuat relay-nya. Itu ada saklar untuk switch-nya ya, saklar starter. Terus nah ini yang paling penting adalah motor starternya. Di energi listrik berubah menjadi energi mekanis ya. Mekanisnya menjadi gerak putar ya, seperti itu. Terus ada roda gear reduction ya, pada penerus daya, ada starternya. Terus ada driven gear ya, ini menghubungkan kopling starter ya dengan kopling sekunder ya. Ada bearing ya, bearingnya menggunakan jenis jarum ya, seperti itu. Terus cara kerjanya ya, jadi ini rangkaian untuk sistem starter ya. Jadi di sini ada kunci kontak, ada relay starter, ada switch starter, motor listrik sama baterai. Di sini fuse ya. Pertama kali motor ya biasanya harus kunci kontak on. Jadi baterai sudah terhubung dengan baterai. Pada saat switch starter ditekan, baterainya akan mengaliri. Jadi di sini nanti ada inputnya 2, jadi mengaliri untuk istilahnya membuat apa ya namanya ya. Jadi di sini ada sebuah kawat dialiri listrik ya, jadi nanti akan menghasilkan sebuah magnet sehingga jalur yang utama ini jalur listrik yang menuju ke motor listrik akan terhubung. Jadi kan awalnya dia turun, dia akan naik karena dialiri listrik, seperti itu ya. Ini baterai itu ya, di motornya sudah berputar. Seperti itu untuk cara kerja sistem starter elektrik. Nah ini simulasinya sama tadi ya. Ini awalnya pada relaynya untuk menghubungkan aliran atau jalur utama yang dari baterai ini masih belum terhubung. Pada saat dialiri listrik dia akan naik menghubungkan dari baterai ke starter ya. Nah ini dialiri listrik, dia akan naik karena ada dia akan putar. Ya dia akan menghubungkan seperti itu. Kita ke perawatannya, ada beberapa perawatan sebenarnya untuk motor starter. Ini untuk motor starternya sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh motor starter, dinamo starter ya. Dilepas. Di dalamnya ada magnet sama armatur. Nanti ada komutator, ada sikat baja. Ini armaturnya, ada komutator, ada sikat baja ya. Seperti itu. Yang paling penting ini sikat baja, ada porosnya seperti itu ya.
perawatannya ini sekat starter ya, atau brush ini yang sering diganti, semakin lama semakin tipis itu ya. Mungkin untuk motor starter cukup ya, mungkin sedikit membantu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.